Terus si peserta Rama itu bilang Mae, tarik Mila, siapa itu bilang ditarik. Kata Mae gini, Mila, itu kedengaran loh. Kita aja Mae nggak sampai bocor kan, sampai bocor kan suaranya orang aku teriak. Bilang Mae, Mila gitu. Terus dia joget off tempo. Mau kemana sih? Joget dulu. Yang narik Bilal itu ngakak banget aku sama Aji, sumpah. Orang dibisikin, aku bisikin, tarik Mila, tarik Mila. Iya, itu bocor loh padahal. Itu aja kenceng, aku nyuruhnya aku kenceng, tarik Mila. Padahal lagunya Masya Allah cantiknya. Masa iya. Bilar yang ditarik? Iya kan? Narik Bilar. Sampai bocor suaraku. Pengen tak keplak rasanya. Astagfirullahaladzim. Dia itu bingung antara lagunya dulu apa jogetnya dulu ini. Entah kemana-mana. Kalau jogetnya temponya bener sih nggak apa-apa. Temponya tuh kemana-mana temponya. Udah berasa Bang Jali dia. Aku ngeliat, aku langsung gini, mana muka Mae ini? Aku langsung nyari muka Mae loh. Tapi peserta sekarang tuh bagus-bagus banget ya, Mak ya? Bagus-bagus. Cuman ya itu harus dikontrol cengkoknya. Mereka pinter nyengkok, tapi dia temponya pada nggak bisa ngatur. Semuanya gila-gila pengen meliuk-liuk ya, Mak? Iya. Ya, jadinya ya. Iya ya. Padahal Jadi, maksudku tuh, mungkin tahun. Gimana Tim? padahal maksudku tuh kamu cari cengkok yang mengayun dikit tapi enak. Udah pas gitu. Ya, Kayak Ari ya, Mak? kalaupun cengkoknya harus padat, udah nggak sebenarnya nggak apa-apa. Kayak Cepi, Faul juga itu kan padat, tapi dia kan dia bisa ngatur gitu loh. Paham nggak sih? Iya ya. Jadi ya kalau misalnya dia mau awalnya ngambilnya dia mau lebek, ya yang belakang nggak usah terlalu di ini. Oh, Dia kan harus sadar. Kayak Ari ya, Mak? Ari. Ari tuh masih oke tuh. Cuman kalau nggak dikontrol takutnya ini juga harus tetap diingetin terus. Nyanyi Bunga Dahlia dia, kayak abang. Bagus dia kemarin nyanyi Bunga Dahlia. Bersih ininya. Sama yang kerudung putih ya, Maya? siapa? Ari ya? Ari Sampang. Ari Sampang. Itu jagoan Ajis tuh sekarang. Kemarin Valen habis itu dia. Bagus suaranya enak banget. Suaranya kayak Owan gak sih, Mak? Ya hampir-hampir, cuman beda sih. Kalau Owan dia kan lebih ke apa ya itu? Apa ya namanya itu? Kalau Ari itu masih ada masuk ke dalamnya. Iya, kalau Owan masih ada suara hidungnya Kalau dikit ya, Mak. Owan banyak keluarnya, banyak ada ngidungnya dia lebih keluar. Ari tuh ada sedikit tapi dia banyak masih ke dalamnya. Bagus kok, Tim. Oke, lihat. Coba lihat bagus ya. Tapi tahun ini emang Madura ya, Maya? Banyak kan ya? Madura ada 4. Yang cowok semua. Kalimantan Timur gak ada loh satupun. Madura bagus-bagus semua itu. 4-4-nya. Daniel juga bagus. Terus kemarin siapa tuh? Ikhwan. Iwan bukan Madura. Iwan tuh bukan ya? Polewali Mandar kayaknya. Oh. Iwan bagus. Ih, bagus suaranya. Kenapa ya? Kenapa, Mak? Kenapa, Mak? Tuh si anjing. Nggak ada. Kenapa sih Bagus kan? Bagus kan? Itu Aku kalau di sebelah Fahri aku gini. bulat suaranya. terus dia ada cengkok-cengkok, cuman lekukan cengkok-cengkok kecil tapi manis banget. Iya, benar. Yang dia nyanyi Citra Cinta, yang dia janganlah kau menodai. Ya. Itu tuh Iya. Dia kan kecil kecil kan? tuh. Tapi Gitu doang. Tapi itu yang aku maksudku yang gitu-gitu. ya manis gitu, Maya, pemanis. Iya. Iya, soalnya Manis sempat tapi andaikan kau tahu. Iya, tapi emang kebanyakan kayak gitu tahu. iya. Perasaanku. Kayak merasa. Dia mau dibawa kemana arahnya, entah mau dibawa kemana gitu loh. Iya ya. Bayangin tiap hari ngedepin gitu. Cara apa nggak pengen jambak satu-satu tuh. Iya Allah. Dia berusaha di atas Cepi gitu. Kalau dulu tuh kan karakternya banyak ya. Misal Faul, keritingnya begitu. Nanti siapa? Dia nggak keriting tapi begini. Ini siapa? Oh ini kekuatannya di sini gitu, bervariasi gitu. Benar-benar, Mak. Kalau Sekarang tuh bagus-bagus, cengkoknya keriting semua. Nah tuh agak
pasti Coach Adibal agak repot tuh dia ininya nanti. Iya bener Mai. Agak PR itu. Keriting mereka tuh template gitu loh. Iya. Repot itu nanti ini. Oh, itu repot lagi kalau nyari karakter masing-masing anaknya. Iya bener. Repot Iya. juga itu. Kalau aku jadi Kak Adibel, kamu ini kayak agak-agak anjing ya. Itu keadibal banget sih. Dicantikan wajah mau. Ya, kata Kak Adi begini. Ya kan, Mak, kalau cara ngomongnya Kak Adibal kan halus tapi nyelekit gitu. Ya, udah ngulik nih. Kayak ngambil begini aja. Di jalan manakah? Udah nggak ada yang ngambil begitu tau. Mereka semua disengkok dari. Iya. Di jalan manakah? Di tengah kata pun ada cengkok. Ya. Padahal itu tinggal Tengah-tengah kata ada vibra. Gimana mau ngerasain lagu? Iya. Begini loh. Aku melangkah. Begitu Iya, kebanyakan. iya, semua jadi begitu. Karena mereka tuh referensinya yang itu Mak, yang udah dibawain pakai aransemen. Jadi, Iya, nggak apa-apa, tapi nggak harus begitu. Kan jadi pada nggak punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya. ya udah tuh cek itu nanti usahanya gimana tuh repot. Kalau dulu kan zamannya si Putri itu dulu Ratu Penghayatan. Kenapa dia waktu itu umur 13 tahun, tapi kamu nyanyinya dulu itu kayak orang dewasa, setenang itu, penghayatannya sebagus itu umur 13 tahun. So cantik lo Putri. Loh, Mae lo yang mengakui, aku nggak bilang apa-apa. Iya, iya. Bener. Kalau Alif mama ngelihatnya gimana Mak? Alif. Tahu nggak pertunjukan topeng monyet? Sebenarnya Alif ini kan dia bagus juga, dia kemampuannya, kualitasnya bagus juga. Cuman waktu itu dia tidak bisa menempatkan apa ya waktu itu ya. Kadang-kadang dia otak gilanya tuh kadang-kadang ini suka mengganggu. Jadi karena dia gila, mungkin kayak aku juga kali ya. Misalnya kayak kalau nyanyi yang serius gitu kadang-kadang suka kelepas-kelepas. Iya sama Mak, aku juga. Dim. Aku sama Meli Mak, kan yang lagu di Asia Mak. Aku nyanyi apa ya lagunya Lesti. Aku cuma ngeliat hidungnya doang pengen ketawa padahal lagi serius. Untung aku astagfirullahaladzim gitu. Untung bisa. Kalau seandainya cepat ngakak di situ gimana coba? Kan gak enak ya? Soalnya Meli kalau nyanyi kan hidungnya megar kan. Iya megar banget kayak berasa bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss loh. Tapi Mel itu termasuk yang cengkoknya keriting juga kan, Mak? Cuman tetap tempo gitu. Iya. Cuman ya itu jadi diikutin sama anak-anak sekarang kan. Jadi semua begitu. Padahal masnya itu karakternya Selfie, itu karakternya Meli. Tapi pada bisa ngatur tempo kan. Nah, sekarang tuh kan pada anak-anak yang penting bisa cengkoknya. Semua molor, si seret, semua Nah, gitu-gitu. Iya bener lagi. Kayak berasa lagi disekop gitu lehernya. Jadi dinamikanya nggak ada. Iya bener-bener. Aul, aku suka denger Aul juga kalau nyanyi. Aul. Ya. Oh, Aulia juga best. Ratu dinamika kan dia. Terus dia nggak mau ngikut-ngikut cengkok orang juga kalau Aul tuh. Iya. Dia punya sendiri gitu loh. Aul tuh nggak gila cengkok gitu loh dia kalau nyanyi. Benar. Dia lebih Ya kayak kalau punya kok ya versi dia. Ya. Kalau Bang Nada Faul emang tingginya lagu juga bagus tuh. memang lagu Bang Faul tuh udah Bunga Dahlia tuh udah ngelekat gitu. Coba ulang yang itu cengkokmu yang viral itu Bunga Dahlia tuh. Ini iya. Nah, coba. Pakai sound card nggak? Hah? Pakai sound card nggak? Iya repot tadi aja barusan. Ini main. Bungaku malu merunduk pucat warnanya. Bungaku malu bersedih sesali dirinya. Layulah sudah bunga impian. Emang anjing. Layulah sudah. Ya Allah, repot. Tapi aku seneng banget dengan karakter cengkokmu karena dia dangdut ada aceh-acehnya. Jadi sedep. Jadi kamu punya khas sendiri. Iya, jadi dia tuh kayak anjing khas apa gitu. Iya, Itu ah. gitu. Tapi maksudnya gitu. Maksudku tuh anak-anak tuh harus punya karakter sendiri-sendiri. Iya Mak, iya. Ada khasnya gitu loh. Jadi kalau orang denger, oh ini Faul, oh ini Putri, oh ini Ridwan, oh ini si A, ini si B. Sekarang Kasihan tuh loh Alif udah bagus-bagus, nunggu tapi loh Mak karakternya- disebut Mak. Oh, nggak kesebut ya? Kasihan banget Ali. Sabar ya tim.
Ya Allah. Tasya, Tasya memang nggak dangdut banget, tapi dia punya karakter sendiri. Karakter. Jadi kadang-kadang orang itu nggak paham, orang itu menyepelekan karakter. Orang itu kadang-kadang menilainya berasa idolanya cengkoknya bagus tuh udah juara. Pada menyepelein karakter. Padahal karakter itulah yang susah. Iya, Aku selalu tahu Mak sama Tasya. Kita beberapa kali mega konser kan tim. Aku pernah bilang ke Faul begini, tapi aku selalu tahu sama anak ini dikasih lagu apapun dipelajarin bener-bener sama dia Mak. Dia nggak pernah nolak. Iya, Dia kita kadang kalau dia Nggak pernah nolak lagu, kalaupun dia nggak bisa dia nggak nolak, tapi dia belajar. Aku sambil bilang ke Faul begini, lihat tuh, aku bilang, makanya dia juara 1, lu lihat aja tuh dia. Dia sambil belajar kadang, kalau nggak tahu pun nanti, kak gimana sih yang notasinya yang ini gitu-gitu. Makanya aku bilang, dia pantas untuk kerja keras enaknya, Mak. Iyalah, kan ya itu. Kan penilaiannya kan bukan hanya suara bagus. Suara bagus kan banyak. Bener, Mak. Bener. Suara bagus banyak. Cengkok bagus banyak. Nah, pinter-pinternya anaknya tuh nanti yang ngolah, terus menebalkan karakternya, dia mau dibawa kemana karakternya, dia punya aura apa tidak, terus pantas jadi bintang nggak, mentalnya kuat nggak, pada nggak sampai ke sana pikirannya. Tapi kalau kayak kita ini kadang-kadang memang perlu dianjing-anjingin tau Mak. Biar itu apa biar Kepacu kan, Ya, ya kan, itu kalau anaknya ngerti bisa nerima, terus biar mentalnya bagus kan. Cuman kan kalau anak-anak Gen Z sekarang kan mana bisa dia mikir begitu. dia mental ya, Tapi Mak. Shakira yang setelah marah itu dia langsung hampir nggak pernah lupa lirik loh. Serius, aku kan nonton banget waktu pas DA7 tuh kan zaman-zamannya Putri hamil kan, jadi di rumah aja gitu, jadi nonton aja. Pas selesai marahin Shakira itu, kayaknya hampir nggak pernah deh dia salah lirik. Shakira itu ya, kalau misal dia nggak salah lirik, bisa jadi loh dia juara, Iya. Bener. karena dia punya karakter. Iya. Shakira tuh berkarakter. Suaranya kakak-kakak banget gitu. Suaranya, garis mukanya, dia ada aura, dia punya karakter. Iya, bener. Walaupun segini anaknya ya, tapi dia punya karakter. Iya, bener. Siapa nih, Mak? Karena karakter itu mahal, nggak bisa cuman kita yang bisa nyari, orang lain tuh nggak bisa. Kayak orang lain, kayak misalnya aku ya cuman ngomelin aja, mana karaktermu anjing, mana kamu mau jadi apa, kita kan cuma bisa gitu, yang bisa nyari ya kamu, kita bisa paling kita baca-baca, oh kayaknya kamu karakternya gini, kita kan tergantung anaknya, kayak karakterku gitu kan, kamu ya kan, coba kamu, orang mau ibaratnya mau niru-niruin, aneh. Iya, yang nggak bisa, Mak. Nggak bisa, karena nggak jadi diri sendiri tuh nggak bisa. Cara kita ngomong, cara kita mendidik, kan kita nggak dibikin-bikin, kita ngomong anjing-anjingin kalian, apa, itu benar-benar kita sayang, benar-benar, kamu itu bagus, kamu tuh ini setan, gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, benar. Emang kalian anjing. Gitu, jadi kadang tuh kalau kita melihat anak yang punya potensi, punya kualitas, punya ini, tapi kalau kayaknya nggak ada usaha, nggak ada greget, nggak ada, kita tuh ikut menyayangkan gitu loh. Iya, benar. Kan maksudku begitu kan, biar dia tuh kayak sakit hati, biar kepancing, biar bisa membuktikan gitu loh, maksudnya tuh. Soalnya kalau dimanja, minta dibagus-bagus terus, Tapi dimanja itu juga nggak enak juga, Tim. Dimanja terus. ya cuman kan fan-fan sekarang kan pinginnya begitu. Hah? Namanya juga anak-anak setan. Mana ada. Kalaupun ada setan di sana juga udah mereka dianggap anaknya sendiri. Iya, kata Ini dia. kenapa ya kok orang ini. pimpal gini ya? Nyamuk kali, Mak. Bukan nyamuk, tapi dia gatal kayak ada luka kecil gitu loh. Terus dia jadi jadi kulitnya timbul dari kemarin ini. Agak ganggu, gatal, pengen cerita Tapi- awal jadi tim dong. Panjang ceritanya. Tapi awal-awal kita juga ke Jakarta, norak tahu kalau Faul nggak, kayaknya dia udah stay di Jakarta kan. Udah Kamu- pindah di Jakarta, Jam. Lo tahu Berarti tembak-tembak? pas Faul nonton itu udah tinggal di Jakarta ya? Iya, Main. Jadi Nabila itu dulu minta ke sanggar aku buat ngedukung Support. dia. Jadi aku tuh kan udah mahasiswa. Kita tuh udah punya organisasi di Jakarta. Sanggar seni itu waktu itu. Ya udah. Tapi waktu nonton itu dulu belum ada keinginan ikut waktu itu. Aku tuh emang suka aku tuh nikmat lagu dulu, Main. Kan aku juga penyanyi tradisional kan. Iya, tapi kan maksudnya kamu jarang manggung lagu dangdut kan? Iya, jarang banget, nggak pernah malah. Nah pas si Nabila kesenggol terus
ada keinginannya gue bisa deh, aku bisa deh kalau kalau ikut nih. Tapi aku nggak harus menang. Yang penting intinya aku dikenal dulu sama orang daerah aku gitu. Karena kan, Tapi kamu susah nggak belajar lagu-lagu dangdutnya? nah kalau dibilang kalau sama Kak Adiba dulu, aku tuh tahu lagu dangdut itu cuma 3 Mai. Itu pun nggak hafal. Nah jadi aku kejar waktu tuh selama seminggu itu aku hafalin satu, aku hafalin. Iya. seminggu. Terus kesininya itu kan banyak tantangan-tantangan terus kan. Iya. Nah kesininya tuh gimana? Yang stres itu aku setelah kompetisi. Karena kan lagunya semuanya sekali bawa tuh 3, 4 gitu kan. Apalagi kan aku juga baru juara. Nah di situ tuh aku kaget. Pantesan setelah kompetisi kan bego kamu, sering salah lirik, sering apa ya kan? Nah itu aku marah besar tuh. Aku sering marah kan itu setelah kompetisi juara anjing gitu kan? Iya benar. Terus di hood tim gua di anjing. Oh di hood lu di atas, lu posisi di atas, nanya salah mulu. Iya. Aku ingat banget itu. Yang aku ingat yang pas Ramadan sama yang di hood itu keinget banget. La ilaha illallah gini banget. Ngomong apa aku? Pokoknya Pokoknya ada anjingnya, Mak. iya kalau yang di studio 5 emang mak anjingin aku. Lu juara apa lu, anjing? Aku denger banget karena duetnya sama aku. Makanya deh. Duet lagu Kunanta. Iya. Yang diulang sampai 10 kali itu loh gara-gara lu. Karena nggak tahu, Mak. Aku emang nggak tahu sama sekali lagu-lagu. Pokoknya setelah itu kan, pokoknya kamu sering nggak fokus, sering salah-salah. Padahal kan karena setauku selama kompetisi itu kamu tuh tertib banget. Iya. Tertib, nggak ada yang salah yang segimana tuh nggak ada. Nah setelah juara, kenapa? Jadi kayak aku jadi emosi sendiri kan. Ini si anjing ini emang nggak ada tanggung jawab juara ini. Nah, setelah itu kan, kalau kamu tampil kan aku teror terus itu. Setelah Iya, itu. iya. Karena aku kaget itu, Mak. Jadi kalau di kompetisi itu tuh kan dihafal tuh, Mak. Dihafal dan satu lagu doang. Nah itu tuh aku bisa tuh. Jadi dalam 1 minggu itu aku bisa ngulik sendiri, aku bisa buat aransemen apa semuanya sendiri. Nah setelah selesai kompetisi, ini bawain 3 lagu gitu. Dan aku nggak tahu sama sekali lagunya apa, liriknya apa, lagunya apa gitu-gitu. Dan itu H-1 dikasih taunya, H-2 gitu-gitu. Jadi aku stres sendiri. Ya udah jadinya gitu. Oh itu kesel banget tuh setelah kompetisi. Juara satu anjing. Aku aja takut tim kalau ketemu ngelihat Mae, pokoknya aku kadang-kadang menghindar gitu. Ada Mae di ujung aku menghindar gitu-gitu. Enggak. Kalau abang bikin kesel juga karena kalau abang salah, lu nyalain orang. Iya kayak nggak merasa salah kan? Pura-pura. Aku pernah Mak duet lagu Engkaulah Takdirku. Udah ada loh videonya. Aku lihat kan loh videonya. Ini ya, ini bagian abang. Terus dia tiba-tiba salah lirik. Berikan aku hatimu. Berikan aku cintamu, berikan aku cintamu gitu. Terus aku bilang, abang salah. Enggak, itu harusnya bagian kamu, Dek. Kak, mana HP ku? Nih, lihat. Iya, bener tim. Ya dulu lu bikin kesel itu. Kolot dulu tuh kolot, si Faul tuh kolot. Orang udah kelewat kolot, dia baru mulai. Yang itu jangan bahas di sini tim. Kolot doang loh. Itu kita ada cerita lain, Mae, tapi nggak boleh di sini ceritanya. Nanti ke rumah Mae kita cerita-cerita. Enggak. Langsung loh, gila. Ya Allah. Kita tuh punya cerita sendiri-sendiri, Mae. Kalau lagi ketemu di talk gitu. Iya, nanti misal ketemu nih 10 orang Mae, kalau kita berdua, yang 8 ini jadi fokus nggak ada gunanya, jadi mereka pasti marahin kita. Ya kan barusan kamu WA-an kan berdua. Coba gimana? Enggak. Oh makanya lu sekarang tuh kalau kita bercanda tuh makanya lu sampai nangis gitu ya, karena baru sekarang lu Baru tahu ngerasain. bercanda dia, kesian. Dia Mak sering banget kalau kita lagi ngobrol berdua, padahal kita berdua dong nih ngobrol bercanda apa segala macam, dia sampai nangis, ketawa sampai nangis. Aku sebenarnya receh orangnya. Selera humornya lumayan tinggi, tapi dulu emang lingkungan aku nggak yang begitu gitu loh. Enggak, lingkungan kamu dulu semuanya orang gila kok, yang di asrama itu ada aku. Itu kan ketemu pertama awal-awal sama Ibu. Iya. Aku sempat kesel loh sama Alif dulu. Kenapa? Saking jijiknya. Saking jijiknya. Ini siapa? Ini repot banget hidup. Mak, aku kan buku gitu ya. pagi-pagi kan pokoknya Wah, gitu. abis sholat subuh tuh udah bangun aku, terus aku udah teriak-teriak kayak gini di bawah loh, orang masih teriak. Oh pantas. Terus aku sering yang gangguin dia juga dulu kalau ngambil nasi kotak nih kayak gini. Dia kan dulu kayak kelihatan polos banget kan dulu Bang Faul kan. Beli nasi kotak gini, dia makan sendiri di meja makan, terus aku kayak gini. Bang! Terus mungkin dalam hati dia apa sih anjing ini?
Iya, kalau dari hati kayaknya begitu buat Tim. Kalau ngeliat apalagi lu, dia ini ke asrama kayak berasa liburan gitu, Mak. Beneran itu yang gue rasain. Ini mereka ini liburan apa kompetisi gitu. Karena dari kampung Tim, jadi ketemu orang baru. Iya. Apalagi kayak kita nih yang suka banget berteman sama siapapun, jadi kayak liburan gitu, lagi study tour gitu. Ya, kalau Alif beda lagi. Kalau Alif, soalnya kan kalau Alif kan di rumah banyak beban. Iya bener. Ya kan mak, mana di asrama angkatan kita dulu nggak boleh pegang HP kan, jadi kita fokus ngulik, terus nguliknya cuma di komputer. Makanya kita kayak orang bodoh-bodoh kan kayak gini-gini kita. Iya tahu. Alif juga nggak ngerti komputer, Mak. Dia mau belajar mau gimana? Mak mau ini kan translator yang itu apa namanya bahasa Inggris kan? Komputernya ini bahasa Inggris ini. Aku bilang, kayak mana aku mau ngetik sedangkan itu bahasa Inggris? Gimana aku bisa login ke Google ini ya? So aku nggak tahu. Nanti kalau misalkan ada yang lewat, kayak mana ini? Aku nggak tahu, anu kan dulu. Ya Allah, kendalanya di situ mah nggak apa? Kalau ngulik aku tuh yang pintar-pintar dulu nih, kayak dia nih udah paling depan di komputer. Kalau apa namanya? Kalau ada HP kan enak mak. Kalau kita dulu mana komputer cuma 2, peserta Iya. kita paling banyak 80 orang loh kita lidah. Mak, Putri sambil makan, Mak, mau pamit. Iya. Iya. Terus kalau kalian ada nggak Ridwan? Kalau di kita nih mereka ini nih Tim, kalau beli kan ada libur tuh sehari makan enak gitu kan? Ini mereka semua dibelinya sampai kadang-kadang sampai 500.000 loh. Kita nggak ada. Kalian kakak asramanya masih Bang Anggi nggak? Enggak, Bang. Enggak kan? Kalau Bang Ade itu dulu kita masih bawahan Bang Anggi. Bang Anggi itu kau jangan berharap kau bisa makan coklat, kau bisa makan apapun, pesan apapun, nggak ada, demi Allah. Hey, Bang Anggi itu tidak tidak masih di bawahnya Bu Devi. Sri Devi. Bukan. Bunda Devi. Terakhir Siapa? Bunda Devi itu di kita. Oh, tapi kalian dulu main HP juga nggak? Enggak, pokoknya kita telat 5 menit aja. Kita dikalungin nemtek gede gitu. Iya. Nah gitu. Saya lelet, saya boros gitu-gitu. Sama kami juga. Jadi mau Saya lu, juga pernah dikantongin belanja saya orang gila. jadi lu mau abis live tuh sampai ke asrama sampai jam 4 pagi, jam 6 harus udah kumpul semua di ruang tengah, gitu-gitu. Terus kita nggak ada hari free buat makan-makan Tim, nggak ada. Kita ada Timnya seminggu sekali ya. Kami Enggak ada, kita juga enggak ada. kita sekali seminggu dikasih nelpon orang tua dan itu cuman dikasih dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Aku pernah nelpon bapakku lagi nangis-nangis, diambil handphone dari tanganku begini. Belum sempat izin aku gitu. Nggak ada izin. Nanti lu nggak fokus nih buat latihan, digituin. Di situ aku sakit hati banget, padahal bapak aku kan ngomongnya agak macet-macet ya. Gak ngerti, lama betul memang bapak ini ngomong kak begitu. Kalau aku dulu kan mak baru megang duit banyak nih, uang kompetisi. Tapi yang dari fans kayak apa namanya 500.000 kayak gitu kan kita udah banyak kan mak ya. Terus dikasih lah, kita punya ATM, aku taruh lah di laci. Tanya Bang Faul, jadi tiap kita belanja, aku traktir mereka satu asrama itu. Sok kaya banget sih, sok kaya banget. Bukan sok kaya sahabat, cuman kayak kita ini ya kita mau belanja. Pas udah selesai kompetisi kan bilang, "Dah sudah uangku ini begini." Kenapa lah dulu aku beli? Sama tahu Tim, sebenarnya kita tuh bukan Rata-rata anak-anak peserta begitu yang di angkatan aku. Sok berasa kayak Kalau aku deh Asia begitu. Aulia nggak pernah belanja. Gue belanja mulu tiap hari. Jadi Aulia makan dari hasil yang aku tiap hari tuh kita dikasih 500.000 kan mak waktu di Asia tuh. uang saku. Ya, jadi sabun, sampo, cemilan. Aulia nggak pernah beli. Kalau di Asia udah bisa makan-makan kan? Udah bisa ke mall. Kami nggak, kalau kami nggak ke mall, lebih ke itu doang. Jadi kita beli sate sama satpam. Gue bilang, jangan bilang-bilang ya Pak ya, ini jangan bilang-bilang Pak, ini buat Bapak ya bertiga. Oke Mas, oke katanya. Aku selalu Bapak kawan security. satpam. Iya, security kawan-kawan itu semuanya biar aman. Alif dapat di Asia nggak nak? Enggak kan aku dia itu sekarang enggak yang ganti. Kamu udah ikut dari Asia? Kasih nah. Soalnya itu Karanda kan nggak ikut dia waktu itu. Jadi Karena memang kamu itu aib negara memang. untuk negara kita kamu tuh aib. Itu ada Zahra katanya Tim. Mana Zahra? Zahra minimal itu deh. Uang dari give deh. Give dulu setan, biar Iya, biar kelihatan namamu, biar bisa dipanggil. Kan. Nggak ada kan kurang ajar orang ini, diketik-ketik aja itu. Setan gimana orang? Iya. Ada. Yang ada tadi tuh Mbak Vindi. aku berasa ngekos loh di asrama itu. Jadi tuh mak di asrama itu kamarku tuh paling besar mak, di atas yang ada WC-nya yang di pojok. Kalian tahu kan? Yang kamar R6. R4 R6 ya? Iya R6. Ruangan itu R6.
Nah, aku di situ R6. Terus di situ kan ada WC-nya sendiri kan, Iya. yang lain kan. Om tahu, aku beli ember, beli sikat, beli Oh, berasa kamar mandi sendiri. enggak Mas, soalnya aku enggak suka jorok, Mak. Oh iya, dia bersih orangnya, Mak. Iya, Mak, dia bersih banget memang. Berasa, Aku beli sapu loh, sapu, biar sapu itu di kamar itu aja. berasa Makanya kita- pateng gitu Kamu ya. bersih banget ya? Mau nggak jadi ART ku? Makanya, Mak, kita senang kalau Alif main ke tempat kita. Semuanya, semuanya dibersihin sama dia. Kata Gunawan, aku senang ini, aku kurang suka kalau ada Meli sama Anu ini kalau di sini. Dia nggak bisa cuci piring, sahabat, kata dia. Kalau kamu bilangnya sampai semua bilang kamu bersih-bersihkan, kamu lap semua. Aku bilang, oh begitu iya. Kalau mereka ini yang masak nih kayak Meli, kata dia. Nah, aku yang cuci piring. Ayo kamu tinggal sama aku aja, sahabat. Iya, jadi Wow. teteh. Jadi si teteh. Oh, suruh masakin lu. Aduh. Jadi si teteh loh. Ya Allah. Tiba-tiba jadi teteh. Alif Aulia loh. Terus dia manggil aku begini. Bi, Babi. terus mana aku yang lagi kesel ya di sini aku taruh handuk bilang, "Ya anjing, ngapa?" Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa nggak di Jakarta aja, Tim? Lagi ngurusin itunya, apa neneknya? Ya nggak lama, setahun, 4 hari lagi. Iya. Nah, itu ya. Udah setahun ya? Ya mak, tanggal 24 udah tepat setahun. Aku nunggu itu. Habis itu kesini lagi. Iya, soalnya kan kemarin aku masih bantu omku juga kan yang pemulihan habis kebakaran itu. Kenapa kebakaran? Iya, omku kemarin kan itu mak, speedboatnya tuh meledak. Terus dia diperban satu badannya kayak mumi, mata doang nih kayak gini. Satu badan. Satu badan. Nah itu kemarin aku yang ngurusin di rumah sakit gitu-gitu, jadi aku nggak bisa balik dulu. Kenapa bisa meledak? Itu tuh dia lagi ini mak, lagi cuci speedboat itu air kan, terus nggak tahu dia narik selang dari bensin itu narik, tiba-tiba ada percikan api dari situ udah. Nah jadi speedboatnya itu ada atapnya mak, otomatis dia kalau mau keluar itu posisinya kan mesinnya di belakang nih yang meledak. Nah dia harus ngelewatin api dulu baru bisa lompat ke sungai. Berarti dia terperangkap di situ apa ngelewatin api? Terperangkap situ, jadi dia harus keluar ngelewatin api itu. Gitu mak. Yang cerita-cerita film Hollywood. Iya. Tapi dia video call waktu itu emang itu. Lu, oh ya, yang cerita, Kurang aja. Dia yang mancing duluan ini anak ini. yang lu ceritain tadi malam kan? Terus aku lihat omku gosong. aku lihat dia gosong kan. Nanti aku kirimin Mak deh fotonya. Enggak. Pas gosong aja. Udah Jadi itu, aku udah bayangin paling kayak Ridwan gitu kan. Jadi itu aku bantu ngurusin di rumah sakit. Terus di sini mak. Jadi pas sudah pulang ke Jakarta aku yang ngurusin kayak ganti perbannya. Bayangin aku ganti perban satu badan loh. Cuci lukanya. Emang kasih istrinya udah nggak ada? Belum beristri. Oh, masih muda. Masih. Kasian banget. Itu nanti bebekas dong ya luka bakarnya. Ya mak. Tapi untungnya dia tuh luka bakarnya bukan yang sampai meleleh gitu loh mak. Ada kan yang sampai meleleh kayak lengket-lengket gitu. Iya. Oh, berarti masih ada itunya ya, Tim ya? Ya. Masih regenerasi kulit kan, bisa kan? Terus aku itu sering suruh kasih bio oil juga biar bekas lukanya cepet hilang. Itu kalau mau cepet dia minyak argan. Minyak argan. Tapi harganya agak lumayan. Coba nanti aku cari ya mak. Bio oil juga lumayan Argan harganya. oil. Bio oil bagus loh, tapi Iya. Minyak apa tadi mak? Argan oil. Argan oil. Apa Put? Bil oil? Bio bio oil. Oh, bio. Putri selama hamil pakai itu jadi perut tuh nggak ada stretch mark. Iya. Aku pakai bio oil juga. Oh, Itu- ngiklan di sini. Ya Allah. Tapi emang bagus tau itu. Buat bekas-bekas luka. Nah terus aku sambil nunggulah terus kemarin itu kan ini panjang mak. Nenekku tuh hari-harinya panjang kayak ada beberapa harinya harus ini harus itu. Beliin Ridwan dong biar mulus. Kok pikir aku berantakan? Aku kulitku doang yang coklat ya, nggak berantakan tengok.
Tapi kalau kalian mau lihat, Bang Ajis tuh lebih hitam dari Bang Ridwan loh. Enggak. Iya nggak sih, Bang? Enggak, Dek. Dia kuning langsat kalau Enggak, Ridwan- semalam enggak. Enggak. Kuning langsat bener. Kalau Ridwan itu sawo busuk ya. Udah nggak enak di dalam hatiku tadi. Tapi ku tunggu juga penasaran aku.